Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saudara kita yang jauh, beliau dari Yogyakarta, Mas Mujibur Rahman. Mujibur Rahman. Secara kebetulan sepintas tadi malam beliau hadir di sini dibawa sama ada Kanda Lalu Putradi. Beliau adalah guru saya, senior saya di dalam berorganisasi, dan secara kebetulan mampir di sini tadi malam, dan alhamdulillah mungkin izin dari Allah, secara kebetulan ada program yang akan disampaikan atau sejenis sosialisasi kegiatan, sehingga secara mendadak atas nama Sohibul Bait mohon maaf kepada rekan-rekan semua dari perwakilan pemerhati dan pengelola yang berkecimpung di bidang pariwisata. Di sini ada dari perwakilan Perderwes, dari pengelola homestay, dari pengelola transportasi atau travel, pengusaha-pengusaha lokal yang semuanya adalah bergelut di bidang pariwisata Desa Kutu ini. Sebagai kata pengantar, mungkin walaupun sifatnya terkesan mendadak, kegiatan ini adalah tujuannya adalah di sini ada sejenis kegiatan mengenai FGD, yaitu fokus grup diskusi tentang sistem peringatan dini bencana, yang mana daerah kita ini memang di media sosial khususnya sangat sering digembar-gemburkan akan terjadi berbagai macam bencana, tapi itu adalah semua adalah dari Allah, tetapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri sedini mungkin, sedia payung sebelum hujan. Untuk itu kami tidak akan memperpanjang lebar, sepenuhnya kegiatan atau acara apapun bentuknya nanti kami serahkan kepada beliau, yaitu saudara kita Mas Mujibur Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hukim. Saya berada di bidang restoran, usaha lokal sini. Saya sudah usaha restoran sekitar 5 tahun. Perkembangannya alhamdulillah sedikit kita punya masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anap. Saya berkecimpung di pariwisata sebagai transport lokal. Sebelum saya terjun di dunia transport, saya dulu sebagai pemandu, sebagai local guide juga. Itu sekitar 8 tahun, dan untuk jadi transport lokal sekitar hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun ya. Sudah berkecimpung di dunia transport, jadi pahit manisnya sebagai pemandu sudah semua saya rasakan. Mulai dari pahitnya, manisnya, alhamdulillah. Mungkin kalau dibilang pengalaman tidak seberapa dengan teman-teman yang sudah senior, lebih senior dari saya, tapi alhamdulillah adalah semua pengalaman sedikit. Ya, cuman sekedar ini aja sebagai perkenalan bagi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Warija. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Rijalul Hadi. Saya lahir di dunia ini di Brazil, tapi saya sudah pernah belajar di Australia, alhamdulillah. Dan saya kesini ke Lombok untuk cari ombak. Akhirnya alhamdulillahirobbilalamin saya ketemu jalan yang benar, yang manusia belum mengerti ini. Insya Allah kita sama-sama akan mengerti. Ini petunjuk yang lurus, insya Allah. Saya di sini di Lombok, alhamdulillah banyak belajar. Masyarakat ini luar biasa, dan termasuk ini kakak saya yang ada di sini namanya Senapudin. Ini adik saya, termasuk guru saya Muhammad Saparudin SPDI, dan ini semua ini saudara-saudara kita yang berkumpul ini karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk ke depan semakin lama semakin baik desa kita ini dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bui Ahman. Saya kebetulan anggota hampir semua, mohon maaf, hampir semua seperti yang saya bilang tadi, teman-teman ini hampir dalam semua lembaga dalam pariwisata ini hampir saya ikut seperti itu, dari Pokdarwis, guiding, transportasi, apapun itu namanya. Dan alhamdulillah, tapi kita tetap masih dalam pembelajaran. Apapun itu kita tetap belajar. Mungkin sangat baik pada saat ini karena sudah ada senior, termasuk Bapak sendiri, Bapak Muji Rahman, ya, kebetulan Anda adalah sudah master, bisa dibilang sudah master. Mungkin dari sana kita akan belajar lagi seperti itu. Nah, mungkin ini saja dulu, nanti kita lebih lanjut ke diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hirman Zohri. Saya sebagai salah satu karyawan di Bungalu Kuta Kabana. Saya sudah bekerja selama 5 tahun. Alamat Rangkap 1. Status perkawinan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dado Susanto. Saya sebagai pengoperasian sebuah villa, di mana pengalaman saya tentang gempa. Waktu kemarin saya mencatatkan kemasukan 150 juta, tapi lenyap hanya dalam 1 hari karena cancel tamunya. Ya. Terus pengalaman terbaik saya pernah dikasih tip hampir 2 juta. Kalau tidak salah itu 1.900.000 untuk tamu Jepang. Corona. Sekian, terima kasih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama saya Senapodin, saya sebagai pengelola pemuda Dusun Rangkap 1 Desa Kuta, ya sekaligus menjadi guide, pengelola villa, homestay dan seluruh dokumen yang dibutuh sama boleh ya. Jadi bukan kaya, tapi itu pekerjaan kita untuk membantu ya. Dan untuk saat ini memang kondisi tamu sangat sepi karena isu soal penyakit virus corona namanya ini. Alhamdulillah villa yang ada di atas cuma ada hantu aja, tamunya kosong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukaat, alamat Rangkap 1, dan kebetulan saya terjun dari bidang Pogdarwis. Pogja. Terus pengalaman saya di Pogja ini langsung menjadi relawan, langsung turun dari langsung relawan. Nggak saya bisa sebut ini. Dan di Desa Kuti ini sudah dibentuk tim relawannya dari tahun 2006 dulu, tetapi sudah mancat di situ, sudah mati. Hidup kembali dilanjut waktu gempa kemarin. Pelatihan sudah kita lakukan, cara pelatihannya simulasi sudah kita lakukan, tinggal kita mencari bagaimana kekurangan yang kita bentuk kemarin. Belum ada dana, mungkin belum ada di situ. Jadi kita mogok untuk saat ini. Masih kita mencari jalan keluar. Mungkin sekedar itu untuk pengalaman dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dewek yang hormati Bapak Puji ya? Muji bersama rombongan. Yang dewek yang hormati Ketua BPD Desa Kute. Yang dewek terhormati Ketua PHBI Masjid Nurul Iman Rangkap 1. Teman-teman, saudara-saudara kami yang sempat hadir, yang sempat awal di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hinayah sehingga pelunggung dewek ya, sempat hadir ke acara sak sederhana niki. Kedua kalian dakwah kekering melayangkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang ini. Sehingga Dani Muji bersama rombongan, teman-teman, kawan-kawan yang sempat hadir sesuai marak tema ya, tentang pengalaman yang kita alami di desa kita, yaitu Desa Kute. Nama saya akan memperkenalkan diri atas nama Lalu Amanah Gara, tempat Rangkap 1 Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Saya
selama ini sangat menggeluti sebagai pramu wisata atau pemandu wisata yang ada di Desa Kute ini. Dari awal mungkin Kute ini masih belum ada namanya, masih istilahnya iming-iming itu pariwisata, saya sudah mulai ada minatnya untuk sebagai pemandu wisata. Waktu itu masih masuk kalau tidak salah itu turis dari Itali, namanya Pak Robin alias Bapak Mariam namanya. Itu dulu dia tinggal di Wisma namanya Losmen Putri Mandalika kalau tidak salah, Putri Nyale yang ada di pojok gunung itu. Itu masih ada restoran atau warung namanya Anda sama Sekar Kuning aja. Ya. Dan pernah saya ikut juga sama turis ini. Dan dia yang pernah membelikan saya sebuah buku percakapan bahasa Inggris. Dan dia diajak saya ke Mataram dulu dan saya ikut dia. Dan saya diberikan buku percakapan bahasa Inggris. Dan itu masih belum bisa bahasa Inggris sama sekali itu. Akhirnya terlintaslah keinginan saya untuk ingin jadi guide atau pemandu wisata. Terus waktu itu ada adik saya sekolah di Mataram dan saya ikut kursus di sana. Itu awalnya. Dan pengalaman-pengalaman di sini di Kute ini pada waktu itu memang masih sumber dayanya masih minim dan banyak terjadi penjambretan, tapi kita karena tidak bisa mengatasinya sendiri karena masih belum sadar wisata waktu itu. Terus waktu itu saya pernah jadi guide-nya kalau tidak salah Bapak Atun namanya dulu, masih baru bisa yes no atau what is your name gitu aja. Dan saya diajak karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Dia sebagai transportasi di sini cuma kalau tidak salah kalau ada itu 3 orang kalau tidak salah. Dan namanya Demong, Bapak Atun sama ada yang dari Kute juga. Itu saya ada orang Italia 4 orang saya bawa ke sana ke Selung Belanak. Itu sangat masih awam di situ. Karena orang melihat turis saja rasanya kan takut juga kan. Ada yang takut, ada yang mau menjamretnya di situ. Saya waktu itu masih lugu. Kan ada boleh telanjang lah dia di situ. Tapi saya mau bilang bu ini enggak berani juga. Nanti takutnya kan bisa komplain juga. Akhirnya saya tunggu di situ. Kalau ada orang merapat, enggak boleh diganggu, saya gitukan aja. Nah itu pengalaman saya. Setelah kita masuk ke pertengahan itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapati itu boleh yang ada juga yang baik, ada juga yang buruknya. Itu yang kita sangat pernah ada teman saya dulu kehilangan kuncinya sama tamu. Dan kalau tidak salah itu ada namanya Mukim juga pernah saya dia hampir saling baku hantam sama tamu ini. Tapi bagaimana caranya untuk biar tidak terjadi di situ? Akhirnya saya berani mempertanggungjawabkan untuk mengambil pembayaran kuncinya itu. Sampai saya disinggigi, di situ saya dibawa ke polisi lagi. Ini pengalaman ini Pak ya. Itu. Dan dia bilang sama saya mafia di negara saya juga mafia di sini ya gitu kan. Sama kalau tidak salah itu sama Talim. Cuma dikasih 50.000 itu. Untuk kasih itu karena memang itulah risiko kita sebagai biar tidak terjadi hal gesekan-gesekan antara tamu dengan kita di sini sebagai pemandu. Akhirnya itulah pengalaman dan sekarang alhamdulillah banyak pahit, manis dan getirnya kita sebagai pemandu di sini. Ada tamu yang baik, ada juga yang sangat tidak baik.
Kemarin juga kalau tidak salah di TNT ada tamu udah hilangkan motor. Kalau tidak salah itu sudah jam 21 itu. Dia tidak pulang itu. Dia pergi ke sana, katanya dihadang, dibokong dari belakang. Akhirnya motornya diambil. Setelah kita tanya, kemana kamu ke sana? Oh, kemana-mana itu hak saya pakai sepeda motor. Dia bilang gitu. Oh, enggak boleh, kalau sudah malam itu kan sudah jam sekian harus balik lagi kan, biar kalau di ikutin enggak apa-apa, saya gitu kan. Itu enggak mau sama sekali dia menggantikan sepeda motor ini. Karena seolah-olah dia menuduh kita kerjasama. Nah, itu tempatnya, istilahnya pahitnya kita sebagai guide di sini. Waktu istilahnya ada permasalahan seperti itu, motor yang hilang, terus tamu tidak mau ganti. Akhirnya ada tamu dari, kalau tidak salah dari Thailand itu yang bantu kita. Ya, masalah motor orang ini harus diganti karena ini tidak ini tanggung jawabnya. Sebelum menyewakan sepeda motor kita udah kasih reses di situ, perjanjian. Kalau dia ndak rusak atau suruh tanggung jawab, tapi dia ndak mau tanggung jawab. Sudah sampai di sini dia bawa papalnya. Saya blok di situ. Kalau mau nak kembali saya harus balik, saya gitu kan. Saya hampir tarik-tarik itu sama sorpengnya itu. Makanya dia balik. Akhirnya dia dikasih tahu harus itu, saya juga pekerjaan saya begitu. Harus tanggung jawab. Kalau kita berani menyewa itu harus berani tahu, dikasih tahu sama itu. Itu makanya ada kesadaran. Akhirnya tamu itu mau dia ganti, kalau tidak salah itu 9 juta. Sekadar itu sebagai pengalaman saya sebagai pemandu di sini, mulai dari awalnya Kuta ini sampai sekarang sudah alhamdulillah mungkin di Lombok ini akan terdepan besok untuk pengembangan pariwisatanya. Karena dorongan dari pemerintah juga, dari desa, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi pusat itu bersinergi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tiang tunas ampure, tiang akhiri dengan Allahumma biq wal hadi sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Julianda Akbar. Saya sebagai pengelola desa wisata Benjon Hill ya. Untuk masalah pengalaman mungkin sebagai pengelola karena Benjon Hill ini baru mau kita tata. Ini untuk kita hanya dapat pahitnya aja untuk saat ini ya. Kita hanya kerja dan swadaya. Mungkin cuma itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin biar lebih lengkap 10 orang, yang 11 dengan Kanda Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saparudin, Mas Muji. Kebetulan kapasitas saya di sini adalah sebagai tuan rumah dulu, dan kebetulan untuk di desa saya adalah perwakilan dari masyarakat, yaitu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sehingga apapun permasalahan, keluhan daripada masyarakat itu adalah menjadi tanggung jawab kami untuk menyerap, menampung, dan kami sampaikan ke pemerintah desa, sehingga hal-hal semacam ini pun adalah bagian dari tugas kami. Terkait dengan agenda kita pada sore hari ini tentang bagaimana mengantisipasi bencana dengan dampaknya terhadap perkembangan pariwisata di Desa Kuta yang begitu pesat, kami masyarakat khususnya sangat-sangat membutuhkan bimbingan, terutama dalam hal mengantisipasi bencana, terutama isu-isu yang ada. Sebagaimana yang disampaikan tadi sama salah seorang dari anggota Pokja yang mungkin ikut terlibat pada saat simulasi di lapangan Kuta. Ya, itu pelatihnya ada di belakang juga bersama beliau. Ya, mungkin tidak ingat ya. Ini yang perlu, karena sampai saat ini terus terang saja masih kita trauma. Ketika ada getaran sedikit, pasti agak terkejut kita.
Padahal sudah berapa tahun gempa ini berlalu, tetapi masih kita trauma. Nah, hal-hal semacam ini mungkin perlu untuk kita diberikan wawasan untuk mungkin ada kegiatan-kegiatan simulasi, mungkin di masing-masing dusun. Jangan perwakilan-perwakilan seperti yang disampaikan tadi, hanya tim dari Pokja itu saja yang diberikan simulasi. Ketika dia akan meneruskan ke masyarakat, tidak ada dana, tidak ada anggaran. Sehingga hanya kalau bercerita melalui mulut ke mulut, mungkin masyarakat tidak paham. Ya, jadi kalau tidak praktik langsung sulit kita antisipasi kalau bencana seperti ini. Karena pengalaman gempa kemarin, jangankan kita sebagai masyarakat lokal, tamu bule itu yang paling takut dengan situasi gempa seperti kemarin. Karena saya alami sendiri, saya bawa tamu turis naik ke atas gunung sana. Karena isunya mau tsunami, ya. Ya, saya yang lari-lari, tamu ini sanggup dia bawa anak-anak kita, yang penting dia ditemani naik ke bukit, ke gunung. Itu masalahnya. Apalagi kita yang dari masyarakat lokal yang tidak takut. Jadi dampaknya sangat luar biasa terkait masalah ekonomi masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana seperti kemarin. Jangankan bencananya, isunya saja sudah sangat berdampak sangat negatif, berdampak sangat besar pada perkembangan ekonomi di dunia, terutama di dunia pariwisata. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah saling mengenalkan dan sharing pengalaman baik di pariwisata maupun dari isu kebencanaan, gempa, tsunami, maupun tadi disinggung sedikit tentang corona ya. Nah, mungkin yang pertanyaan yang pertama itu masih perkembangan atau mungkin bisa menceritakan awal mulanya pariwisata di Kuta itu mulainya dari mana itu, atau ceritanya seperti apa? Mungkin yang senior bisa ceritakan gitu. Awal mulanya. Lu antara yang dua ini. Oh iya. Akan jago aku. Lanjut Terima kasih. Ya. Sebagai awal mulanya pariwisata di sini, dulu pertama kali itu ada namanya Pak Agus, itu yang bisa bahasa Inggris. Kalau tidak salah dulu yang masuk apa yang saya kemukakan tadi itu Pak Rubin, ada juga dulu yang pakai mobil Jeep kalau tidak salah itu, dia langsung itu mulai awalnya dia bertravel di Kutu ini kalau tidak salah di seputaran situ, dan pernah hilang, ada kehilangan di situ, pernah dicuri di situ, dan itu awalnya memang terus karena bule ini kehilangan, akhirnya sangat apa istilahnya dipopulerkan, karena waktu itu masih awam tentang rahasia negara itu. Akhirnya masyarakat banyak ada turis, karena turis dulu sangat langka di sini. Kalau tidak salah itu pakai jeep itu yang pertama kali dulu, tapi dia tidak ada penginapan. Kalau tidak salah itu 6 orang. Itu tahun berapa itu? Kalau tidak salah itu sekitar tahun 86 lah. Ya, 86. Itu mungkin itu dulu ya. Lain Albert. Oh, bukan. Kalau tidak salah orang Belanda itu dulu. Yang pakai jeep itu. Lalu ke pantai ini untuk tujuannya untuk apa mereka ke sini? Ya dia memang karena berenang kalau dulu. ya cuman dia berenang aja di situ. Belum ada masih. survei. So cuma renang ke pantai. Iya. Tapi tidak seperti ini dulu. Tahun di depannya itu. Akhirnya mungkin karena waktu itu kalau tidak salah yang jadi kepala desa itu tidak tahu nama aslinya, tapi Bu Wahab namanya. Dan itu yang menetapkan dulu namanya ada pariwisata, jaraknya pariwisata dengan pantai itu harus 100 meter dari pantai. Itu yang yang bikin peraturan dulu. Tapi karena dari tahun ke tahun perubahan itu ada kan, akhirnya sampai 35 meter atau 45 meter bisa dibangun kan begitu. Itu yang kronologisnya kalau masalah awal-awalnya itu dulu. Tamu itu marah sekali karena kehilangan. Padahal orang yang mencuri yang ditangkap, yang mencuri yang tidak ditangkap, yang tidak mencuri yang ditangkap, itu permasalahan. Mendek salah lah aran mana paran pak mana paran besar orangnya, karena memang
karena tamu kalau sudah didekat di situ udah dia bisa menuduh karena udah di areal itu kan. Tapi bukan dia yang melakukan itu. Makanya dia marah sampai ke dulu kan harus ke kantor desa atau ke dia. Ya itu sekadar. Terus saya tambahkan lagi kalau masalah bencana seperti apa yang kita alami kemarin itu waktu yang gempa 2017 ya. 18 itu kejadian itu pernah saya punya tamu dari dekat Belanda itu apa namanya? Inggris Ya, dia pas dia nginap dulu kan di Telaga Indah itu. Terus dia pergi ke Sembalun. Nah, pas dia kejadian itu digoncang di situ. Terus dia balik lagi pada atas sudah, tapi tasnya saya simpan di situ. Dia balik, dia nangis terus. Malam tidak berani dia tidur di dalam. Saya buatkan tenda di luar dan dia tidur di luar. Sampai dia tenang, makanya dia bisa balik. Itu pengalaman pahit untuk masalah gempa bencana ini. Dan apa yang disampaikan sama Pak RT tadi, waktu itu pernah saya ikuti Pokja juga penyuluhan apa. Tapi saya tidak ikut simulasi waktu itu karena ada keluarga acara perkawinannya, saya tidak ikut. Itu kalau tidak salah hampir 14 hari kita ikuti itu masalah tentang bencana, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum terjadi bencana, apa tanda-tandanya pernah kita juga. Tapi apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi betul sekali itu, karena kita di sini minimnya dengan anggarannya. Soalnya di sini adalah sebenarnya daerah yang paling rawan, yaitu terutama gempa atau tsunami, dan pernah terjadi juga tsunami di Kuta ini. Kalau tidak salah saya waktu itu masih umur 5 tahun di Kuta ini. Kalau tidak salah di Kuta itu yang mati 2 orang, tapi yang paling banyak itu di Awang, Gerupuk. Berapa orang yang di Awang? Ya di Awang banyak, itu mungkin ada sampai 20 lebih di situ di Awang, karena di situ memang pakai rumah itu dulu. Tapi sekarang banyak yang pakai panggung dia. Masih, tapi sekarang itu tahun kalau tidak salah tahun 1977 terjadinya. Ya. Mungkin itu waktu kejadiannya meletus, tidak tahu di tengah, akhirnya di kejadian hari Jumat kalau tidak salah itu, pas bulan puasa. Nah itu makanya apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi sangat penting, itu masalah untuk pengembangan bantuan dari pihak yang wajib, seperti pernah kita sama BNPB juga dari Lombok Tengah dari tapi apa yang disampaikan sama Ketua RT tadi itu juga tidak ada kelanjutannya. Dan mohon itu daerah kita di sini Kuta daerah pariwisata dan perlu penanganannya masalah bencana ini, baik itu banjir ya, longsor dengan tsunami. Demikian kurang lebih yang tunas sampura, yang akhiri dengan Allahumma bihi wa hadi la sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin tentang apa? Sejarah perkembangan atau sejarah perkembangan pariwisata dari awal, atau bisa dari apa, pertumbuhan restoran, pertumbuhan apa, losmen atau kenapa nani berubah perjalanannya sehingga bisa sampai saat ini kan. Terima kasih. Mungkin saya masih junior pada saat ini, mungkin masih banyak yang senior masalah tentang pariwisata. Tapi kebetulan saya sedikit di dalam di dalam penyelesaian tesis saya kemarin. Kebetulan saya di language and art di IKIM Mataram, dan di sana saya kebetulan
judul tesis saya masalah pariwisata termasuk tentang metafor of Sasak Bonyali. Kebetulan di sana. Nah mungkin di sini juga perlu kita bahas bahwa karena ini adalah menyangkut tentang pariwisata juga. Kebetulan memang Kute ini adalah asal bahasanya kalau tidak salah Kute itu adalah gerbang. Ya kalau tidak salah itu. Ada kebetulan kemarin kita juga ikut dalam pembicaraan tentang Kampung Madani. Nah di sana juga ada profesor yang sangat pintar ya. Kebetulan saya rasa mereka itu sangat hebat. Bahwa Kute itu adalah asal bahasanya itu adalah gerbang. Nah mungkin gerbang ini kalau kita pelajari dalam bahasanya mereka, mungkin dia tidak menjelaskan memang gerbang itu seperti apa. Tapi saya memperdalami istilahnya sambil duduk-duduk, mungkin gerbang itu adalah tempat keluar masuknya seseorang. Itu istilahnya dalam logika kan. Kita bercerita kalau gerbang itu adalah tempat keluar masuknya orang. Nah, mungkin itu adalah asal usul kata dari pariwisata ini juga. Bahwa siapapun yang masuk dan dia juga akan keluar seperti itu. Dan pariwisata ini sudah pasti bahwa orang yang akan masuk dan akan keluar itu adalah orang-orang yang dari luar. Dan walaupun juga orang-orang yang ada di sini juga akan ikut keluar seperti itu, dalam artian ikut keluar membawa tamu ataupun apapun itu namanya. Dan kalau masalah cerita tentang terjadinya dan kapan terjadinya adanya pariwisata ini memang sudah lama sekali. Nah, kebetulan saya di tahun, kalau tidak salah di tahun 2003 saya sudah ikut kerja di hotel Matahari Inn. Kebetulan saya di sana sebagai steward, istilahnya sebagai cuci-cuci begitu, hanya membantu di sana. Istilahnya di sana saya masih belum bisa dalam bahasa Inggris apa, sedikit pun, hanya mungkin bisa no sama yes itu saja. Nah di sana saya istilahnya belajar sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah ya sekarang bisalah sekedar mungkin dalam artian memperkenalkan diri. Kalau kita lihat dari tahun 2003 sampai tahun 2006 itu, rode perjalanan pariwisata itu sangat baik. Karena kalau mungkin di bawah tahun 2000-an itu sudah, saya terus terang saya tidak tahu. Karena saya lahir tahun 1988. Itu di dalam ijazah saya. Tahun 2003 sampai tahun 2006 itu sangat tamu wisata atau WNA ini sangat banyak. Tapi pada saat itu mungkin ada beberapa losmen atau bungalow. Pada saat itu mungkin ada Kuta Indah, ada Matahari Inn, sama Anda, mungkin ada 5 bungalow pada saat itu. Nah, tamu pada saat itu sangat baik, dan sampai mungkin kemarin sebelum terjadinya gempa, pada saat itu pada malam itu juga sangat banyak tamu. Tetapi pas kalau tidak salah itu malam Senin itu terjadi gempa yang sangat besar di sini, mengguncang khususnya Kute. Ya, sehingga istilahnya kita juga tidak tahu mau bicara seperti apa ya. Kita hanya lari terbirit-birit sudah seperti itu. Apalagi tamu yang masih belum kenal situasi yang ada di sini. Dia hanya datang di sini untuk rekreasi, istilahnya holiday seperti itu kan. Nah, kita aja yang asli orang lokal di sini sudah terbirit-birit, apalagi dia yang tidak ada keluarganya di sini seperti itu kan. Nah, mungkin itulah sebab terjadinya kekurangan atau tamu ini kurang, tidak ada istilahnya sekarang, sangat sepi pada saat ini. Mungkin itu saja saya tambahkan dulu, nanti mungkin ada teman-teman lain yang akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau nambahin tentang apa perkembangan pariwisata di sini? Atau dari transport atau dari security atau dari apa restoran itu? Kalau mau cerita? Ya, sedikit mungkin saya akan tambahkan terkait dengan perkembangan pariwisata. Yang awalnya pariwisata di Desa Kutu ini sekitar beberapa tahun yang lalu, baik itu dari guide-nya, kemudian pengelola homestay-nya dan lain sebagainya, terutama dari guide dan travel transport itu masih sifatnya masih berkeliaran dulu, Mas. Artinya dia masih mangkal di pinggir pantai, menunggu tamu yang datang. Kalau ada tamu yang datang, rebutan lah begitu kan, sambil menawarkan sepeda motor, menawarkan hotel dan sebagainya. Kalau homestay yang di sini sekarang hanya kemarin dia, ya paling ada hanya di pinggir pantai sana saja. Ya, model pencarian nafkah dari pemuda-pemuda atau pelaku-pelaku pariwisata pada saat itu, dia numpuk di satu tempat di depan pantai, sambil menunggu tamu-tamu yang datang dari Bandara Selaparang, masih di Rembige Mataram, belum ada yang di sini. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, masuknya investor dan lain sebagainya, ada informasi, ada pengembangan KEK, kawasan ekonomi khusus, terus ditambah lagi masuknya ITDC dan terus berkembang dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat kami yang pada awalnya dia mondar-mandir keluar masuk di dalam, itu sudah mulai berpikir dia, ya, masa saya akan terus seperti ini, hanya nongkrong di pinggir pantai? Apakah tidak ada inisiatif lain untuk mencari nafkah? Kan seperti itu, sehingga berbagai macam pelatihan sudah diberikan, satu persatu akhirnya mencoba untuk merintis sebuah homestay. Satu contoh misal saya berikan gambaran kecil, di dusun ini ada satu orang yang pertama kali berinisiatif untuk membangun sebuah homestay. Namanya ini ada pelangnya, Dia Homestay. Awal mulanya ketika saudara kita ini membangun homestay, itu berbagai macam cacian, oloan dan lain sebagainya. Siapa yang mau tamu mau nginap di dalam, kan memang jaraknya lumayan dari pantai. Pada saat itu kita menganggap dari sini dari pantai cukup jauh pada waktu itu. Tetapi setelah sekian tahun semakin berkembang, dirasakan manfaat dari pembangunan homestay ini, walaupun tempatnya jauh dari keramaian. Nah, sehingga sampai saat ini akhirnya rata-rata masyarakat kami di sini berpikir juga, akhirnya hampir kalau kita katakan 50% masyarakat ini sudah memiliki pengusaha untuk di bidang homestay itu. Ya, bahkan rumah yang dia miliki, yang dia tempati, dirubah jadi homestay. Nah, ini perkembangan yang terjadi, sehingga sudah tidak ada lagi guide yang nongkrong berkeliaran di luar. Kalau dulu sering terjadi pertengkaran karena tamu datang, itu tamu saya, ini tamu dan lain. Itu sering dulu terjadi pertengkaran gara-gara tamu, rebutan, bahkan saling merusak nama terkait salah penyewaan sepeda motor biasanya. Di situ dia nanya, begini. Tapi kalau sekarang sudah terkoordinir dia. Di masing-masing homestay sudah ada fasilitas khusus untuk penyewaan ini dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bagian transportasi juga begitu. Sekarang sudah ada komunitas-komunitas khusus, dari Pokdarus sudah ada semua. Jadi alhamdulillah perkembangannya sudah sangat luar biasa. Jadi sesuatu yang negatif dulunya, yang sering dia bertengkar, saling cekcok sesama guide-nya, sudah hampir saat ini sudah tidak terjadi lagi, karena memang sudah sama-sama berpikir bahwa begini loh saya. Jadi pariwisata itu bukan hanya di bidang ini saja, masih banyak lagi bidang-bidang yang lain, tempat untuk mencari nafkah untuk tamu-tamu nanti datang ke sini untuk kita dapatkan uang daripada mereka. Jadi itu sepintas saja perjalanannya terkait dengan perkembangan pariwisata, terutama di bidang guide dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menceritakan tentang sejarah perkembangan pariwisata di Desa Kuta. Nah, habis itu juga teman-teman tadi sedikit mulai menyentuh atau menceritakan dia tentang dampak gempa bumi atau dampak
corona, terhadap pariwisata. Mungkin teman-teman bisa mulai menceritakan satu persatu itu dampaknya terhadap sektor mereka seperti apa gitu. Dampak terhadap pariwisata terkait masalah gempa atau corona, isu corona itu. Isu corona ya. Dari pengelola homestay kira-kira dampaknya apa kan? Iya. Terima kasih. Mungkin secara singkat saja Pak ya. Dampak yang kita miliki pada saat ini dari pertama dari virus corona. Kalau masalah gempa sudah kita sudah hilang, mungkin agak sudah mereda, sudah recover, sudah bisa recover. Tetapi sekarang dari virus corona ini dan juga ada pun beberapa isu-isu istilahnya yang masih menjadi masalah tentang di pariwisata ini. Tapi khususnya di virus corona ini sekarang juga termasuk sangat saya sendiri kebetulan saya istilahnya sekarang memang tidak istilahnya terjun dalam bidang pariwisata. Kebetulan saya kebetulan sekarang memang lagi berdiam diri istilahnya. Kebetulan saya sudah capek bergeluti dalam bidang pariwisata sehingga saya hanya berdiam diri, tetapi saya juga merasakan dampak negatifnya dari virus corona ini. Karena saya lihat kebetulan istri saya adalah seorang penjual asongan pada saat ini. Di sini saya lihat tamu-tamu yang datang pada saat ini mereka istilahnya tidak terlalu menghiraukan apa yang ada, apa yang kita tawarkan seperti itu. Sehingga kita juga yang mencari nafkah istilahnya dalam termasuk istri saya yang menjual asongan di sini sangat mungkin dalam 1 bulan itu hanya 1-2 barang yang laku seperti itu. Sehingga kita juga bingung mau seperti apa seperti itu kan. Caranya seperti apa untuk menjaga istilahnya bagaimana cara kita biar tamu-tamu ini istilahnya tidak terpancing atau istilahnya tidak takut dalam virus yang ada ini, dalam isu ini. Terus saya lihat kebetulan saya juga dalam bidang koperasi. Kebetulan saya buat lembaga yaitu koperasi di sini. Kebetulan kemarin saya menawarkan teman-teman untuk membuatkan izin travel seperti itu kan. Tetapi hampir di dalam yang 25 orang itu dia hanya berkeluh kesah bahwa mereka bilang tidak ada tamu, sehingga dia tidak bisa untuk memberikan administrasi untuk membayar atau membuat izin tersebut. Ya seperti itu saja mungkin. Terima kasih, mungkin ada teman-teman yang akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan tambahkan sedikit masalah dampak dari gempa. Pengalaman saya dulu waktu gempa itu, saya seorang istilahnya transportasi guide langsung sebagai supirnya. Itu sangat-sangat fatal waktu itu saya, karena memang kita kan jadi pemandu wisata atau jadi cari tamu turis lah gitu kan. Itu kalau tidak salah 6 bulan itu. Akhirnya apa yang harus saya lakukan pada waktu itu, terpaksa saya ambil uang, istilahnya bukan kita ngutang 15 juta, saya balikin 17 juta karena tamu tidak ada. Buat bagaimana, daripada mobil kita dicabut kan begitu. Itu masalah waktu kejadian yang kemarin. Akhirnya gempa itu juga ada perkembangannya pulih. Tapi belum begitu pulih kan begitu. Terus masalah virus corona ini juga sangat
berdampak sekarang. Karena apa yang disampaikan sama adik Man tadi sangat berpengaruh kepada ekonomi pariwisata ini. Karena apa? Karena kita yang hidup di pariwisata ini, tamu wisatawan asing ini yang kita harapkan baik, apalagi yang lokal juga ada, tapi yang paling prospeknya adalah wisatawan asing. Kenapa? Karena di sini tujuannya itu banyak sekali, ada yang selancar, ada yang apa istilahnya keindahan pantainya, alamnya dan begitu. Ini sangat-sangat apa yang masalah corona sini, apalagi kemarin kita dengar itu ada juga orang Indonesia terkena kan virus corona yang dari Depok itu 2 orang kalau tidak salah. Itu sangat khawatir mungkin tamu-tamu yang ada, tapi ada aja pindah seperti ya terlalu parah juga kan begitu, tapi sangat berpengaruh juga ke efek pariwisata ini. Ini sekedar ini dulu. Tiang hari dengan Allahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya mau nambahin? Ya, silakan. Ya. Yang lain. Ada suara lain atau? Raos bayar nih. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara masalah homestay ini sebelum gempa. Ini saya bercerita sedikit. Sebelum gempa itu kami di sini homestay selalu full gitu ya. Asetnya per bulan kurang lebih itu 30 juta ya. Dan setelah gempa itu aset kita per bulan itu sekitar 100.000 masukan yang ada. Itu sangat besar dampaknya untuk gempa. Dan untuk corona, mungkin isu corona ini mungkin sama semua, sangat besar dampaknya. Dan sekarang juga tamu sudah mulai sepi untuk isu corona ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang mau nambahin? Ya kan? Mau dari sebelah sini? Sama. Mungkin pengalaman berkenaan masalah kafe ya. Apa? Ya, itu mungkin jelas. Lanjut sudah. Makanya kita nunggu apa itu pemaparan dari Bapak sendiri soalnya ini. Kalau pengalaman kita sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan aja ini belum pernah kita dengar dari Bapak. Apa yang belum kita ingat ini, kita sebagai orang Muslim harus betul-betul percaya kepada Al-Quran Al-Karim, dan di sana penuh hikmah. Apa yang di sini disuruh yang baca adalah satu surat yang sangat luar biasa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelas akan datang gempa, belih-belih. Dan insyaallah kita sebagai orang muslim persiapan diri sendiri. Yang mengatakan itu untuk pribadi masih. Berarti waktu itu datang sama seperti bahasa apa tadi, kalau datang gempa manusia semua naik gunung. Tapi dalam ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW ada cerita, kita ambil hikmah. Di sana ada cerita Nabi Nuh alaihi wassalam. Beliau punya kapal besar, dan Tuhan Maha Esa suruh naik kapal itu. Tapi anaknya tidak percaya kepada Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala.
tidak naik kapal itu dan naik gunung. Kenapa jadi saat itu? Hancur, mati. Dan ayo kita ingatlah, semua kita akan mati. Uang pariwisata ini penting. Dan saya pikir ini sama seperti pribadi saya ke sini tadi cari ombak, ketemu Islam. Pertama kali saya ke sini saya takut karena saya kira orang Islam bahaya. Tapi subhanallah, masyarakat luar biasa, bisa kita lihat ini orang baik-baik. Dan karena itu bisa saya alhamdulillah mengerti apa artinya Islam itu. Karena kita sedang berkelahi, bikin kelompok-kelompok, daripada waktu harus kita bersama dan kita menghadapi apa yang akan datang. Karena kita sudah jelas akan datang, tidak tahu kapan, wallahu alam. Tapi ayolah kita siap-siap diri dan memajukan pariwisata ini yang punya potensi sangat luar biasa untuk dakwah. Wajib umat Islam, biar mudah-mudahan semua tamu yang masuk ke sini bisa masuk Islam, insyaallah taala. Demikian tiang akhiri dengan kalimat wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir tentang kedepannya atau antisipasi kedepannya di Desa Kuta itu apa saja, atau seperti harapan teman-teman itu apa saja, atau potensi yang bisa dikembangkan ke depan dari masing-masing peserta itu apa saja itu. Mungkin pengen dengar kedepannya seperti apa gitu. Mungkin ada. Terima kasih. Mungkin mewakili dari rekan-rekan yang lain. Jadi yang pertama, harapan kami dari masyarakat atau warga Desa Kute, terutama yang mewakili pada saat ini dari dunia pariwisata. Jadi yang pertama, harapan kami terkait masalah isu-isu bencana. Yang pertama terkait masalah bencana alam, ya, bencana alam baik itu gempa bumi, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Jadi harapan kami adalah pada saat ini masyarakat kami masih awam tentang deteksi dini tanggap bencana, sehingga kami mengharapkan kepada pemerintah baik itu dari pusat sampai ke bawah untuk lebih memberikan kami lebih intens, lebih seringlah bersosialisasi, bahkan bersimulasi praktik lapangan di tempat-tempat pelosok. Jangan hanya perwakilan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi silakan kalau memang ada tim di masing-masing desa sifatnya seperti Pokja, itu silakan diberdayakan bersama dengan fasilitator-fasilitator yang lain. Ya, jadi bisa terjun ke masing-masing dusun supaya merata masyarakat kami tahu cara. Jadi bagaimana sedini mungkin bisa mengetahui cara untuk menyelamatkan diri dari bencana. Kemudian terkait masalah yang kedua, tentang isu-isu penyakit yang sifatnya wabah atau mungkin kiriman dari Allah, kita tidak tahu. Harapan kami adalah terutama di penyaringan di media sosial. Ini mungkin masukan untuk kita ke pusat. Jangan terlalu cepat, mungkin yang sifatnya entah apa itu Facebook, siapa mungkin yang mengendalikan di atas Facebook itu, mungkin adakah mungkin sifatnya ketika diposting, janganlah ditampilkan dulu, mungkin ada seleksi, sifatnya seleksi di aplikasinya itu, mana yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak. Kok begitu cepat sekali orang-orang bisa membuat isu di media sosial ini, sehingga itu juga sangat berdampak sekali pada semua lini. Jangankan di sektor pariwisata, di semua itu sangat berdampak isu-isu, karena tidak semua masyarakat kami paham dan jenius dalam menanggap sebuah isu atau di dalam IT ini. Jadi tidak semua. Oke lah kalau saudara-saudara kami seperti ini mungkin akan berpikir 1000 kali
untuk mempercayai sebuah berita. Tetapi bagi masyarakat kami yang mungkin maaf masih di bawah, itu sangat cepat sekali berita-berita hoax ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sampai saat ini pun ketika sering juga secara pribadi ya membuat sebuah isu di lingkungan sendiri di sini ya, karena mungkin ada juga dari keluarga-keluarga di sini yang tidak terlalu paham dengan IT tentang medsos. Sering juga di sini kita guyon-guyon buat isu. Ternyata percaya juga ya. Oh bahwa ini ya kita buat apalah settingan di HP. Ternyata percaya. Itu mungkin adik kami di sana sering juga saya tipu-tipu dia. Ya takut ya. Dia nelpon ke sana, nelpon ke sini, padahal isunya itu dari saya. Itu tidak pasti. Tetapi gimana lah kita, inilah cepatnya mereka percaya. Jadi itu beberapa harapan kami, terutama dari pemerintah terkait. Jadi terkait masalah bagaimana caranya untuk mendeteksi dini, tanggap bencana sedini mungkin, itu harapan kami langsung menyentuh ke masyarakat yang paling bawah. Jadi jangan hanya perwakilan di pelatihan, karena terkadang orang yang dibawa untuk simulasi pelatihan itu hanya terstop sampai di sana biasanya Pak. Ketika ada undangan misalnya dari desa, perwakilan 10 orang, ada pelatihan apa? Pelatihan tentang tanggap bencana, pelatihan tentang simulasi ini. Sepulang dari kegiatan itu tidak ada tindak lanjut biasanya. Ini yang terjadi. Jadi yang mengetahui adalah itu saja. Besok ada lagi pelatihan, ayo perwakilan dari Pokja kirim sekian orang. Setelah selesai pelatihan cukup sampai di situ, sehingga masyarakat yang lain 90% masyarakat tidak mengetahui. Ya, jadi itu harapan kami, kalau memang ada kegiatan janganlah kita pelatihan di hotel kalau sifatnya seperti ini. Oh, pada hari ini kita ke dusun ini, ayo kita sama-sama kita simulasi buat tenda tata titik-titik ini bagaimana, sehingga di dusun-dusun misalnya dusun A, dusun B itu sudah dipasangkan titik-titik, misalnya jalur evakuasi dan lain sebagainya ketika terjadi ini dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harapan kami mungkin. Terima kasih. Mungkin ada dari yang lain, silakan. Harapannya apa saja gitu? Harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Harapan kami khusus untuk kelompok Pokja, sering sekali saya katakan sama pemandu-pemandu kami yang telah dipandu, tapi cuman itu saja. Besok kalau begini, apakah bisa ada kelanjutan atau tidak? Ada. Sampai saat ini tidak ada kelanjutan untuk Pokja. Saya nunggu hilang, tunggu hilang. Kalau kita ketemu, besok kita cari. Tapi saat ini tidak ada. Akhirnya masyarakat kami yang ada di dusun Rangkap 1 mungkin ada yang tahu, tetapi tidak banyak yang tahu tempat evakuasi, tempat cara kita untuk membuat rumah semakin parah. Di sini semakin parah ini tempat-tempat ini. Harapan kami mungkin besok kalau ada pelatihan Pak, kita di sini aja. Insya Allah. Cuman itu aja harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya? Mungkin sama semua harapannya. Mungkin ada gambaran-gambaran sedikit dari sampai